Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersua dalam majlis ilmu. Kembali kita akan membahas tentang hati, yaitu bagaimana atau apa wasilah untuk memperbaiki hati kita. Bagaimana cara agar hati kita baik, agar hati kita lembut, agar hati kita bersih. Kemudian nantinya insyaallah kita akan membahas penyakit dan obat hati. Ketahuilah bahwasanya di antara sebab terbesar kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu tidak ada yang bisa menandingi amalan mereka. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita bersedekah dengan satu gunung emas, satu gunung Uhud berupa emas murni, itu tidak akan mengalahkan sedekah para sahabat radhiyallahu taala anhum satu mud atau setengah mud. Kenapa sebabnya? Karena bersihnya hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena iman telah menancap pada hati mereka. Iman telah kokoh pada hati mereka. Itulah juga kenapa sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ditakuti oleh syaitan. Ketika Umar radhiyallahu anhu melewati sebuah jalan, maka syaitan tidak mau, bahkan takut untuk melewati jalan tersebut atau berpapasan dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Pasti setan itu akan milih jalan yang lain. Kenapa? Karena hati mereka. Bahkan juga sahabat, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sampai berjabat tangan, tidak takut untuk berjabat tangan dengan jin. Mungkin kalau kita di zaman sekarang, ketika kita melihat, katakanlah kalau kita diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat jin misalnya, dalam bentuk aslinya, penciptaan aslinya, mungkin kita akan lari terbirit-birit. Namun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak. Ya, karena iman telah kokoh dalam hatinya. Iman telah tertancap kuat dalam hatinya. Kenapa kok bisa iman mereka seperti itu? Karena hati mereka sudah siap menerima
wahyu Allah Subhanahu wa taala, sudah siap menerima, sudah siap menampung perkataan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus benar-benar lebih memperhatikan hati kita daripada zahir kita. Bukankah kita pernah mengatakan bahwasanya kalau ingin jasad anggota badan kita ini baik, maka perbaiki hati kita. Kalau anggota badan kita ini buruk, tangan kita berbuat maksiat, mata kita berbuat maksiat, lisan kita berbuat maksiat, kaki kita berbuat maksiat, perut kemaluan kita berbuat maksiat misalnya. Itu bukti bahwasanya hati kita sedang sakit. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke wasilah yang keenam. Wasilah yang keenam untuk memperbaiki hati. Bagaimana cara kita memperbaiki hati? Cara yang keenam adalah ad-du'a. Dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang Syekh Taha Abu Islam rahimallahu taala, dia mengatakan, "Wa min a'zami wasaili islahil qulubi ad-du'a'u." Dan di antara wasilah yang paling agung, cara untuk membersihkan hati adalah dengan doa. Dengan doa. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, telah mengajarkan kita sebuah doa. Kalau kita membaca doa tersebut, hati kita akan bersih. Hati kita akan terjauhi dari penyakit-penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa hati, doa agar hati kita bersih. Dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami. Lihat, di dalam Al-Quran itu hampir-hampir doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu dimulai dengan kata Rabb. Dengan kata Rabb. Kenapa? Karena agung dan mulianya kata Rabb ini. Nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ini, itu Ar-Rabb. Karena kata para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kata Ar-Rabb, nama dan sifat Allah Ar-Rabb mengandung 3 makna. Setiap kita mengatakan Rabbi, Rabbi, maka akan terkandung di dalamnya 3 makna. Yang pertama adalah al-khalqu, pencipta, maha menciptakan. Yang kedua adalah al-mulku, maha menguasai. Yang ketiga adalah at-tabir, at-tadbir, maha mengatur. Jadi setiap kita mengatakan Rabbi zidni ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada kata Rabb di situ, maka kita sejatinya telah mengatakan, wahai ya Allah yang maha menciptakan, yang maha menguasai, yang maha mengatur. Jadi di situ tersimpan 3 sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka berselisih pendapat, manakah doa yang paling utama, yang dimulai dengan Rabb atau dimulai dengan Allahumma. Di antara mereka ada yang mengatakan yang paling utama adalah doa yang dimulai dengan Rabb. Dengan Rabb. Meskipun di sana ada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dimulai dengan Allahumma. Ya. Tapi perbanyaklah kita berdoa dengan Rabb. Lihat bagaimana Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan Rabbi wa qur Rabbi zidni ilma. Bukan wa qul Allahumma zidni ilma. Wa qur Rabbi zidni ilma. Dalam surah Al-Baqarah juga Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kemudian juga dalam surah Ali Imran ini, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memalingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ini doa agar hati kita tidak terpalingkan kembali kepada kemaksiatan setelah kita mendapatkan hidayah ini. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita butuhkan setiap hari, bahkan setiap detik kita. Karenanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita minta hidayah 17 kali dalam sehari kalau itu salat wajib saja. Belum lagi salat sunnahnya. 17 kali kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini bukti bahwasanya kita sangat butuh hidayah setiap hari. Dan hidayah itu ada 3 macam. Yang pertama hidayah al-irsyad. Hidayah untuk membimbing manusia dalam kebaikan. Dan ini semuanya kita punya hidayah ini. Hidayah irsyad, seorang suami membimbing istrinya untuk taat. Kedua orang tua membimbing anak-anaknya untuk taat. Ini hidayah irsyad namanya, menasihati mereka. Kemudian yang kedua hidayah taufiq. Hidayah itu taufik. Hidayah yang hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menasihati orang lain, kita tidak bisa memaksa mereka untuk menerima nasihat kita. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang engkau cintai. Lihat, paman Nabi SAW yang telah diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dia cintai, tidak bisa Nabi SAW memberikan hidayah taufik untuk menerima dakwahnya. Karena hidayah taufik ini hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hidayah at-tatsbit. Hidayah untuk supaya tetap dalam hidayah taufik tadi. Dan sering kita katakan bahwasanya syukurilah hidayah ini. Kita diberikan hidayah untuk mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi SAW. Syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri hidayah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kita hidayah ini. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Ini di antara doa agar hati kita tidak berpaling setelah kita mendapatkan hidayah. Dan sekarang berapa banyak orang yang mengatakan alhamdulillah saya telah keluar dari salafi, kata mereka. Padahal yang kita minta dalam sholat yang 17 kali permintaan itu hidayah untuk meniti mazhab salaf. Untuk meniti pemahaman para salaf. Kenapa demikian? Karena tafsir ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Jalan yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Telah datang tafsir dalam surah An-Nisa. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka yang telah diberi nikmat adalah para nabi, para syuhada, orang-orang mati syahid. Itu para sahabat. As-Siddiqin, mereka orang-orang yang jujur, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. As-Salihin, para sahabat, orang-orang saleh mereka. Wa hasuna ulaika rafiq. Mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik petunjuk yang kita ikuti. Petunjuk jalan mereka. Ini yang kita minta, jemaah. Setiap kita sholat itu kita minta supaya kita meniti
jalan pemahaman para sahabat, yaitu salaf. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, an du'a'is salihin. Doa orang-orang saleh. Doa orang-orang saleh alladzina ja'u ba'da sahabah, yang mereka setelah sahabat. Orang-orang saleh setelah sahabat. Ya. Apa doa mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana lagi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Ini doa-doa orang-orang saleh. Ya. Doa orang saleh setelah sahabat. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan jadikan di hati-hati kami ghil, ada rasa dengki dengan mereka, ada rasa hasad dengan mereka. Orang-orang yang punya hasad dengan orang-orang beriman, baca doa ini. Orang-orang yang punya kebencian dengan orang-orang beriman, baca doa ini. Agar hati kita jauh dari hasad, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Ini doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, kenapa engkau selalu membaca doa itu?" Nabi SAW sangat sering membaca doa ini. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Selalu membaca doa ini Nabi SAW. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa Nabi SAW yang sampai Ummu Salamah istri Nabi SAW heran. Karena selalu dibaca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena hati itu sifatnya adalah cepat bolak-balik. Cepat berbolak-balik. Sore kita taat, paginya kita bermaksiat. Paginya kita taat, siangnya kita bermaksiat. Hati kita berbolak-balik. Ya. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang imam besar, dia berkata, "Ma'alajtu syai'an asyadda min niyati." Tidak ada perkara yang paling berat untuk aku perbaiki adalah niatku. Hatinya maksudnya. Ya. Paling berat untuk diperbaiki hati kita. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu min syarril qulub. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari keburukan hati. Dari keburukan hati. Mungkin kita jarang baca doa ini ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Mendengar, ya, kita akan terjauhi dari mendengar ghibah, terjauhi dari mendengar kebohongan orang lain, terjauhi dari mendengar perkataan-perkataan yang, ya, perkataan yang tercela. Dan sekarang di zaman kita telah tersebar perkataan-perkataan yang busuk. Ya. Di pemuda-pemuda zaman sekarang. Bahkan anak-anak kecil, mereka sudah saling panggil dengan kata-kata, mohon maaf, anjing, anjir, anjay. Itu lebih busuk daripada bangkai anjing itu. Perkataan demikian. Ini pentingnya agama untuk anak kita di zaman sekarang ini. Hati-hati. Ya. Mereka sudah memanggil teman-temannya seperti itu. Ya, di zaman sekarang ini. Ya. Makanya kalau kita baca doa ini, kita akan terhindar dari mendengar hal-hal tersebut. Wa min syarri basari, dan dari keburukan penglihatanku.
dari keburukan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku. Ya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Kekhusyuan di zaman sekarang itu sangat langka. Ya, kekhusyuan seorang yang sholat di zaman sekarang sangat langka, langka sekali. Ya. Hampir-hampir kita tidak akan mendapatkan orang khusyuk ketika sholat. Ya. Karena amalan hati yang akan pertama kali diangkat adalah khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin badan kita sholat di dalam masjid, tapi hati kita entah kemana. Ya. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung dari hal yang demikian. Ya. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Jadi sekali lagi, doa adalah wasilah yang sangat mulia untuk memperbaiki hati kita, untuk membersihkan hati kita. Nah, di antara dalil dalam kitab dan sunnah untuk menganjurkan kita memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah kepadaku astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya saya akan menerima, mengabulkan doa kalian. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni, langsung. Berdoa langsung kepada Allah. Ya. Jangan pakai perantara-perantara yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan misalnya, demi ya Allah, dengan kemuliaan fulan dan fulan ini, kabulkanlah doa saya. Tidak. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan mengabulkan doa kita. Pasti Allah akan kabulkan doa kita dengan 3 cara nanti kita akan sebutkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa. Ya. Doa itu perkara yang paling mulia, amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa kecuali doa yang berupa dosa. Dia mengatakan misalnya, "Ya Allah, mudahkanlah saya berzina." Ini enggak boleh berdoa demikian. Ini enggak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Atau doa untuk memutus silaturahmi. Ya. Ya Allah. Ya Allah, karena dia iri sama saudaranya misalnya. Ya Allah, jauhkanlah saudara saya dengan ibu saya misalnya. Ya. Ini doa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Kalau kita berdoa kecuali dengan doa 2 tadi, kita tidak minta yang 2 tadi, Allah akan menerima doa kita. Cara diterimanya dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, an tu'ajjala lahu da'watuh. Yang pertama, langsung dikabulkan doanya. Ketika itu ya, saat itu juga. Ya. Langsung dikabulkan doanya. Kemudian yang kedua, ayyudakhiraha fil akhirah, akan disimpan di akhirat. Kalau tidak dikabulkan di dunia, akan disimpan di akhirat doa kita. Ya.
wa imma ayyakuffa anhu minas su'i mithlaha. Kalau juga tidak disimpan di akhirat, ya, maka kita akan dijauhi dari keburukan. Dari keburukan. Ya. Bisa jadi kita tidak jadi tabrakan misalnya. Bisa jadi kita tidak jadi ditimpa sebuah musibah. Bisa jadi karena kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya apa para sahabat mereka mengatakan apa? Idzan nukthir. Kalau begitu kita akan banyak berdoa. Lihat. Ya. Jadi enggak sia-sia doa itu. Tidak ada yang sia-sia doa yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Allah kalau tidak diminta marah. Allah itu murka. Ya. Kalau kita enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Beda dengan manusia, kalau kita sering minta kepada manusia, marah dia. Beda dengan Allah, kalau kita enggak minta, ya, Allah akan murka. Apa kata Rasulullah SAW ketika para sahabat mengatakan kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Silahkan perbanyak berdoa. Ya. Jadi kata para sahabat, bukanlah pengkabulan doa itu yang menjadikan saya bersemangat untuk berdoa. Ya. Tapi ketika seseorang itu sudah diberikan niat untuk berdoa itu sudah Masya Allah. Ya. Ketika seorang itu sudah diberikan niat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, dimudahkan untuk berdoa, itu sudah bagus, mulia. Ya. Karena akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu di antara tiga cara ini. Ya. Wa du'a'u yanfa'u idza tawaffaratis syurutu wantafatil mawani'u. Dan doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian juga penghalang-penghalangnya tidak ada. Penghalang dikabulkan doa. Wa syurutud du'ai, dan syarat-syarat doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya. Dengan ikhlas. Jadi, yang pertama adalah ikhlas. Lihat, orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, musyrik jahiliyah. Ketika mereka diombang-ambing oleh ombak, ya, diombang-ambing oleh ombak di tengah lautan, di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dikabulkan doa mereka. Lihat itu, orang kafir. Orang kafir. Bagaimana kalau dia orang muslim? Ya. Tapi orang-orang kafir dahulu, ketika mereka berdoa ikhlas dikabulkan, diombang-ambing di tengah lautan. Ketika mereka sudah sampai di daratan, mereka kembali kafir. Kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta kepada Allah, kalau engkau minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Sekecil apapun itu yang kita minta, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dahulu para ulama kalau butuh garam itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka mencarinya. Ya. Sekecil apapun itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dari sedini mungkin.
Ajarkan mereka untuk minta kepada Allah. Kalau mereka minta uang misalnya, mintalah kepada Allah dahulu, baru kita nanti beri. Misal. Ajarkan agar mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di sini. Nabi SAW mengajarkan sahabat Ibnu Abbas ketika kecil ini untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti cara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, al-yaqin bil ijabah. Yakin, harus yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya. Enggak boleh ragu-ragu. Jangan-jangan nanti enggak dikabulkan, enggak boleh. Yakin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah khusyuk. Hadir hati kita dengan doa yang kita panjatkan. Sekarang kan betapa banyak orang yang berdoa, lisannya minta sesuatu tapi hatinya entah kemana. Ya. Lisannya minta surga tapi hatinya entah kemana. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang hatinya lalai. Enggak menghadirkan hati ketika berdoa. Dia berdoa agar orang tuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya entah kemana. Ya. Yang kelima, al-azmu wal jazmu fid du'a. Ya. Maksudnya jangan ragu-ragu dalam berdoa. Ya. Jangan ragu-ragu. Maksudnya di sini adalah enggak boleh kita mengatakan ya Allah, aku minta kepada engkau kalau engkau mau. Itu enggak boleh. Ya. Wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, kalau engkau mau maka berikanlah saya. Ini enggak boleh. Jadi hatinya belum kuat untuk ingin berdoa. Jadi kokohkan hati untuk berdoa. Ya. Jadi enggak boleh kita mengatakan kalau engkau mau, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau, enggak boleh. Ya. Ya, itu dari 5 syarat dikabulkan doa. Kemudian sekarang amma mawani'ud du'a. Penghalang terkabulnya doa. Ya. Perkara-perkara yang menghalangi doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memakai barang-barang yang haram. Makan minumannya, pakaiannya diberi makan dari yang haram. Ya. Makanya lihatlah kalau kita sering berdoa tapi enggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat makanan kita. Ya, coba lihat makanan kita. Coba lihat dahulu bapaknya atau orang tuanya Imam Bukhari rahimahullah. Tidak ada sepeser pun dari hartanya itu harta syubhat. Ya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah karena makanan yang seperti itu makanya bersih dari syubhat, apalagi yang haram. Syubhat saja nggak ada, apalagi yang haram. Kecerdasannya bukan main. Makanan seseorang yang halal itu akan menjadikan seorang itu cerdas. Ya, cerdas. Karena makanan itu
sangat berkaitan erat dengan ibadah. Semakin halal makanannya, dia semakin semangat untuk ibadah. Ya. Semakin haram makanannya, maka semakin malas untuk ibadah. Ya. Adakah pelaku riba yang rajin ibadah? Nggak ada. Ya. Adakah pezina, pelacur yang rajin ibadah? Nggak ada. Ya. Itu karena makanan mereka. Makanan mereka. Ya. Nabi SAW menyebutkan ada seseorang yang yutilus safar, yang berperjalanan jauh, safar. Sedangkan safar itu adalah di antara istijabatud doa, di antara kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan ketika safar. Makanya kalau safar itu ketika di pesawat misalnya, jangan ragu untuk angkat tangan, jangan malu. Kenapa malu? Kita ini agama kita, nggak usah malu. Angkat tangan kita ketika safar itu di pesawat misalnya, jangan malu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ash'asa aghbara. Kemudian orang ini rambutnya kusut. Ya. Yamuddu yadayhi ila sama. Kedua tangannya diangkat ke langit. Ya. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan ke langit itu di antara sebab doa dikabulkan. Mengangkat tangan. Kemudian mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Robku wahai Robku. Ya. Perkataan wahai Robku mengatakan Rob ya. Itu juga sebab doa dikabulkan. Lihat di sini ada empat perkara, 4 perbuatan yang menjadikan doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, maka pakaiannya dari yang haram, tidak akan dikabulkan doanya. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doanya mau dikabulkan kalau makanannya seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, penghalang terkabulnya doa adalah ketika dia berdoa untuk minta dosa tadi. Ya, minta untuk berdosa. Kemudian berdoa untuk qati'atir rahim, memutuskan silaturahim. Kemudian ingin cepat-cepat doanya dikabulkan. Ini penghalang doa, terkabulnya doa. Dia mengatakan, saya itu udah lama berdoa, udah bertahun-tahun, tapi nggak dikabulkan Allah. Ini nggak boleh mengatakan demikian. Itu penghalang terkabulnya doa. Perkataan demikian. Ya. Yang ketiga, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang suami yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada istrinya, itu penghalang doa. Ya. Seorang istri meninggalkan amar ma'ruf kepada suaminya, penghalang doa. Ya, penghalang doa. Kemudian yang keempat, kasratul mukhalafati syar'iyyah, dosa. Ya, banyaknya dosa kita. Dahulu ada datang ke seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Laki-laki ini berkata, wahai Ibrahim bin Adham, bukankah Allah mengatakan berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan? Kami telah banyak berdoa, tapi kok Allah enggak kabulkan? Tadi Allah mengatakan demikian, tapi kok enggak dikabulkan Allah? Apa kata dia? Kata Ibrahim bin Adham, doa kalian tidak dikabulkan karena 5 perkara. Ya, pertama, kalian mengetahui Allah, kalian mengaku mengetahui Allah, tapi tidak menunaikan hak Allah.
Kalian mengaku, ya, Allah itu menciptakan kalian, mengaku, tapi kalian tidak mentauhidkannya. Ya. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Yang ketiga, kalian mengatakan cinta Rasul, sampai-sampai sekarang kan jaketnya ditulis cinta Rasul, majelis Rasul, ya. Kalian mengatakan kami cinta Rasul, tapi meninggalkan sunnahnya. Bagaimana doa mau dikabulkan? Ya. Kalian yang keempat, kalian melaknat iblis, tapi malah kalian mentaatinya. Ya. Kemudian yang kelima, kalian meninggalkan aib-aib kalian, tapi malah membicarakan aib orang lain. Ya. Aib kalian tidak diingat. Tapi kalau aib orang lain diingat-ingat. Nah, ini 5 perkara, kata Ibrahim bin Adham, sebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada 4 sebab penghalang doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh di sini mengakhiri pembahasannya ini, faman arada an yuslihallahu qalbahu fa alaihi bidu'a bi syurutihi wa bati'adi an mawani'ihi. Siapa yang ingin hatinya bersih, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus memperbanyak berdoa dengan memperhatikan syarat-syaratnya dan memperhatikan penghalang-penghalangnya tadi, agar dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut. Pertemuan yang berikutnya adalah wasilah yang ke-7. Ya, pekan depan insyaallah adalah istiqamatul lisan. Ya. Menjaga lisan kita. Menjaga lisan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.